Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur dalam kondisi walaupun saya masih sakit, demam ya udah 3 hari, saya paksakan tadi berangkat untuk memenuhi panggilan undangan pengajian ke sini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah sembuhkan saya. Udah 3 hari demam, ujian dari Allah. Tema hari ini agak ngeri-ngeri sedap, menanti kematian. Karena usia kita sudah di atas 50, saya hampir 60. Ya, Rasulullah itu usianya 63, Abu Bakar 63, Umar bin Khattab 63, Imam Bukhari 54. UJ berapa? 40. Jadi umatku itu antara 60 sampai 70. Ibu yang kacamata ini berapa? Hah? Oh, masih muda, 52. Berarti kalau 63 11 tahun lagi. Yang usia 62 setengah siapa di sini? Berarti 6 bulan lagi ya. Kalau kita mengikut usia Rasulullah 63. Orang-orang soleh itu rata-rata 63. Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu 63. Subhanallah. Bapak maaf. Masya Allah. Dikasih bonus panjang untuk Bapak ya. Bapak orang Padang? Iya, 78 ya Allah. Udah punya cucu cicit biasanya itu. Harus kita syukuri ya Pak. Mudah-mudahan makin tua kita makin taat. Makin tua makin dekat dengan Allah. Ibu-ibu juga begitu. Kurangi jalan-jalan ke pasar, ke pantai, kemana. Banyak pengajian. Usia tidak ada jaminan. Muda mati kok. Jadi jangan ibu bilang, saya masih 40 Ustadz, masih panjang. Siapa bilang? Bisa jadi 40 setengah meninggal. Ya, kalau alam bisawab. Kita bersyukur hari ini masih diberikan sehat. Walaupun saya sakit, kita masih diberikan umur panjang untuk mengkaji firman. Masih diberikan kemudahan untuk mendatangkan pengajian. Sekian banyak orang di luar sana berkeliaran, belum tentu mau ke tempat pengajian. Dia lebih memilih ke mall. Mall ya. 1, semua yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mau monyet, mau bebek, mau kura-kura, mau semut, mau belalang, karena bernyawa pasti mati. Cuma membedakan kita dengan mereka, mereka tidak diminta pertanggungjawaban, Bu. Kita manusia diminta pertanggungjawaban di sejak kapan? Sejak kita dikubur. Man rabbuka, man nabiyuka. Jangan ibu anggap gampang itu menjawab itu dikubur kalau iman kurang. Terus kalau nggak bisa jawab, diapain Ustaz? Digebukin, ditekan ke bawah bumi, ditarik lagi, ditangkat lagi, ditekan lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Mengerikan loh Bu, azab kubur itu, azabun qabri itu. Tapi orang menyepelekan. Yang bisa mendengar azab kubur itu tahu nggak? Kuda. Jadi kalau ibu mendengar azab kubur, bawa kuda ke atas kuburan itu, lari kabur itu. Kita manusia enggak. Makanya orang ngobrol di atas kuburan, pacaran di atas kuburan, cuek di atas kuburan, ketawa-ketawa di atas kuburan. Karena enggak mendengar azab kubur itu, Bu. Kalau seandainya kita dengar, nauzubillah, enggak berani kita dekat kuburan. Dahsyatnya. Dari mana kita tahu? Dari kuda itu. Tak saja kuda di atas kuburan. Melengking itu, Bu. Mendengar azab kubur itu. Kabur.
Allahu alam kenapa Allah takdirkan kuda bisa mendengar azab kubur ya. Masya Allah. Iya, ibu punya kuda. Kuda lumping. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. 2135 628 3145. Catat dulu. 2135 628 3145. Ya, langsung 2135. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Coba lihat ibu, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti mati. Diuji dengan kebaikan dan keburukan, dimiskinkan, dikayakan, dicantikkan, dijelekkan, dipesekkan, dimancungkan, disusahkan, disenangkan. Uji dengan kebaikan dan keburukan. Kemudian kepada kami dikembalikan, artinya apa? Pertanggungjawaban. Ibu kira besok rekaman gak kelihatan di padang mahsyar ini? Masya Allah. 18 tahun saya ngisi pengajian di sini. 18 tahun rekaman kita tonton nanti. Mulai dari ibu remaja sampai tua, semua rekaman lengkap di padang mahsyar. Yang baik dan jelek, yang dosa dan maksiat. Kecuali illa ibu sebelum meninggal bertobat, dosa ibu diampuni, berarti kelakuan ibu yang buruk dan jelek udah dihapus, gak kelihatan di layar nanti. Kalau tidak diampuni Allah, taubat kita, nauzubillah, layar kelihatan semua. Sejak balik sampai ruh keluar dari tubuh. Kelihatan semua. Malunya bukan main. Ditonton anak, suami, cucu, mertua, besan, tetangga, teman. Di padang mahsyar, yes. Terbuka transparan semua pengadilan Allah itu. Dari kubur digiring sama malaikat. Kondisi telanjang bulat tidak berterompah kata Rasulullah. Panasnya nauzubillah bagi tidak beriman. Matahari seperti sejengkal dari kepala. Kalau kita beriman, insya Allah kita dilindungi. Enggak terasa. Contoh. 17 Agustus di istana. Jenderal bisa lihat presiden, bisa. Sebelahnya presiden. Kolonel bisa, tapi dari bawah. Kopral bisa, tapi dari Monas. Sama-sama mengaku melihat presiden, tapi kopralnya dari Monas melihat. Jenderalnya sebelah presiden, kolonelnya di bawah. Begitulah perumpamaan besok padang mahsyar. Kita bisa melihat Rasulullah, tergantung amal kita. Ya Allah, ya Rabb, bahagianya ya bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar. Berdasarkan penjelasan yang paling bercahaya besok. Sedang berkumpul padang mahsyar, ada kita lihat orang yang sangat bercahaya. Itulah Rasulullah. Dari jauh kita lihat ada cahaya. Subhanallah. Rasul itu ganteng, Bu. 3 manusia paling ganteng di muka bumi ini. Pertama Yusuf, kedua Rasulullah, ketiga Nabi Adam. Nabi Adam itu ganteng. Menurut penjelasan, 3 nabi yang paling ganteng itu. Yusuf, Rasulullah, dan Nabi Adam. Gak ada tandingannya di muka bumi ini. Jadi kalau besok kita lihat ada laki-laki yang ganteng sekali, itu Rasulullah. Subhanallah. Bedanya dengan manusia ganteng, kita tahu nggak Ibu? Kalau manusia ganteng, kita duduk di sebelahnya, kelihatan jelek kita. Kalau di samping Rasulullah duduk, bertambah ganteng kita. Itulah bedanya, membedakannya. Kita duduk nanti samping Nabi Yusuf, kita makin kita bertambah ganteng. Kemuliaan Rasulullah begitu. Orang yang duduk di sebelahnya, terangkat kegantengannya. Langsung kelihatan ganteng. Pada sebelumnya hidungnya pesek, kayak ibu-ibu. Begitulah di padang mahsyar nanti. Ya. Kita lihat pertama, semua yang bernyawa akan merasakan mati. 628. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dengar Bu.
Semua yang kelakuan kita, perbuatan kita, tindakan kita, omongan kita akan minta pertanggungjawaban. Ditutupi enggak? Karena ada rekaman. Berapa tahun saya ngajar ibu-ibu, rekaman ada lengkap. Kenapa ibu enggak sholat? Padahal Pak Munzir mengajar ibu sekian tahun, kata malaikat. Apa jawaban ibu? Apa alasan ibu nanti? Kenapa enggak baca Quran? Padahal Munzir mengajar ibu selama 18 tahun, kata malaikat. Apa yang ibu jawab? Nunduk ketakutan. Berdasarkan penjelasan Rasulullah, semua orang tertunduk di padang mahsyar itu. Yang amalnya bagus, menyesal. Kenapa? Kenapa amalku cuma segitu? Subhanallah. Kenapa aku ngaji cuma 1 juz per hari? Orang 3 juz. Yang 3 juz bilang, ya Allah, kenapa aku baca Al-Quran cuma 3 juz sehari? Orang 5 juz. Subhanallah, bunda. Yang baca Quran aja menyesal kenapa sedikit. Yang sedekah juga begitu. Kenapa aku sedekah cuma sekali sebulan, ya Allah? Orang lain tiap hari sedekah. Karena dia lihat kemuliaan orang sedekah itu, dia singkan tempatnya. Beda bu orang sedekah itu, tempatnya dia singkan di padang mahsyar. Karena orang sedekah itu pemurah. Allah itu maha pemurah. Sangat mencintai orang yang suka sedekah. Sedekah harta, sedekah ilmu, sedekah pengalaman, sedekah segala macam kebaikan. Ibu yang punya ilmu ngajar di komplek. Iya. Anak-anak komplek, sekitar komplek, di rumah ibu ngajar. Ibu ajari ngajar ngaji. Besok pahalanya Masya Allah. Nanti dia ngajarin anaknya. Anaknya ngajarin cucunya. Cucunya ngajarin cicitnya. Pahalanya ngaris tuh sama ibu. Pada ibu meninggal sudah 50 tahun. Hebatnya ilmu itu begitu bu. Seperti inilah ibu amalkan nanti. Insya Allah ngalir pahala sama saya. Ibu pahala sempurna tidak dikurangi. Saya ngalir pahala. Enaknya jadi guru begitu. Makanya saya nggak mau jadi pejabat. Lebih enak jadi guru. Pulang kadang dikasih makanan, kasih bingkisan. Nggak tahu kecuali di sini ya belum pernah. Kalau tempat lain saya dikasih bingkisan gitu bu. Saya bukan minta, mengingatkan. Beda nggak itu? Subhanallah, enaknya jadi guru itu ya. Sakit dikunjungi, meninggal didoakan, ya Allah. Kalau pejabat kan disumpahin. Iya kan? Enak jadi guru itu, Masya Allah. 2125. Oh iya, 3145. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maksudnya apa ini bu? Kami berikan pahala dunia. Dia diberikan rezeki, tapi di akhirat tidak dapat pahala. Itulah yang orang mengharapkan imbalan dari kebaikan. Bu, saya ulangi, hati-hati bu. Mengharapkan imbalan dari kebaikan. Allah berikan memang. Allah limpahkan rezeki. Allah kayakan ibu. Tapi padang mahsyar nggak dapat pahala lagi. Karena ibu setiap sedekah limpahkan rezeki kepada hamba. Limpahkan rezeki kepada hamba. Ya udah limpahkan Allah memang. Tapi di padang mahsyar nggak ada pahala. Kami berikan mereka di dunia kata Allah. Jadi ibu jangan begitu berdoa. Berkahi kami Allah dunia dan akhirat. Anugerahi kepada kami kemuliaan ya Allah fid dunia wal akhirah. Jadi kita dunia akhirat dapat keberkahan. Di dunia hidup tenang, tidak gelisah. Di akhirat insya Allah masuk surga. Iya bu, jangan minta-minta begitu ya. Limpahkan rezeki, limpahkan rezeki. Habis sedekah limpahkan rezeki. Seolah-olah minta imbalan nanti takutnya. Padahal kita sedekah itu karena Allah. Kalau karena Allah, enggak minta imbalan apa-apa. Kecuali mengharapkan ridho. Kalau kita sudah diridhoi Allah, insya Allah dijamin surga. Bu.
Maradatillah bahasa Arab. Ya, keridhaan Allah. Enak kok Bu, kalau udah diridhoi Allah itu. Hidup kita tenang, dihina orang kita tidak tersinggung, dipuji tidak bangga. Ya, hidung pesek nggak minder. Enak jadi orang beriman itu, hidupnya tenang. Sehat dia bersyukur, sakit dia bersabar, banyak istighfar dan berzikir. Enak orang beriman itu. Tidak kacau, tidak stres. Ya. Sebab-sebab husnul khotimah. Tulis. Yang kita harapkan husnul khotimah. Sebab-sebab husnul khotimah. Kenapa sih kita dapat husnul khotimah? Udah? Sebab-sebab husnul khotimah. Udah? 1. Menegakkan ketauhidan tentang Allah. Artinya bertauhid dengan benar. Tulis yang gampang aja Bu, bertauhid dengan benar. Atau tauhid yang benar. Itu aja supaya gampang, tauhid yang benar. Dalilnya 1427 2125. 1427 2125. Ya, 1427. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Menyesatkan orang-orang yang zalim, menunjuki orang-orang yang taat. Ibu bisa rasakan, makin tua makin taat. Bu, Ibu bisa merasakan nggak, makin tua makin taat? Makin tua makin rajin ngaji, makin tua makin tawadhu, makin tua makin rendah diri, rendah hati, makin tua makin lembut, makin tua makin hati-hati, jangan makin tua makin bawel, makin cerewet. Ya, ayat berikutnya 2125. 2125. Udah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Perintah Allah langsung Bu, sembahlah aku. Karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa Bu? Karena Allah Maha Pencipta, Maha Tahu. Menciptakan kita Allah, suami ibu Allah, menciptakan anak Allah, memberikan rezeki Allah, berikan sehat Allah. Terus kenapa nggak mau nyembah Allah? Kenapa lalai sholat? Kenapa lebih banyak ke mall daripada ke masjid? Kenapa lebih banyak beryukensi daripada jilbab? Ibu kadang beli sayur ke tukang sayur yukensi. Tukang sayur itu kan bukan Pak Le Ibu. Sering saya pergoki tetangga itu. Menyepelekan masalah, beli sayuran ke tukang sayur, pakai yukensi, pakai baju tidur dia. Udah 6 bulan nggak dicuci. Iya. Saya perhatikan kadang, ya Allah. Tukang sayur itu kan bukan ayahnya. Itu kan orang lain, orang Brebes, dia orang Tegal. Jangan ya Bu, mentang-mentang tukang sayur cuma 2 meter dari rumah, ibu nggak pakai jilbab. Asal keluar rumah pakai jilbab. Di rumah juga ibu pakai hijab kalau ada laki-laki yang bukan mahram. Makanya hindari ada laki-laki menetap di rumah ibu yang bukan mahram. Otomatis ibu 24 jam berhijab di rumah. Siapa? Kenapa? Enggak ada Bu, tetap. Dia kan bukan mahram ibu. Ibu tetap berhijab. Memangnya nenek bebas
nggak pakai rok sepan kalau keluar. Udah pahanya korengan. Iya, nggak ada itu. Asal keluar rumah berhijab. Apalagi hijab sekarang enak kok. Tinggal bluk selesai. Kalau dulu kan diputar-putar. Masangnya setengah jam. Sekarang enggak, Bu. Kan hijab langsung blus. Udah. Berapa harganya minimal? Dapat 75. Ada. Udah beli aja 75, yang 100. Yang 500.000 si sesa. Kayak ini si sesa nggak usah mahal itu. Ini si sesa, Bu, nggak usah diikutin. Karena dikasih kalau kita namanya suaminya Ustadz. Iya, Bu. Makanya ibu cari suami Ustadz. Jangan bajak laut. Iya. Iya. Ini mentang-mentang banyak uangnya tapi bajak laut. Kayak ibu itu kan. Terus 3. 2. Orang menanti kematian itu agar bertakwa kepada Allah. Dalilnya 3:102, 829. Surat 3:102, 829. 1 Korang 100 829. Ya Allah, ibu. 3:102, 829. Budak bukan main. La haula wala quwata illa billah. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Itu, Bu. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam artinya salamah salimah assalam, selamat menyelamatkan. Artinya, Bu, kalau kita beriman tidak hanya puas diri kita beriman, tapi mengajak orang, terutama keluarga, suami, anak, ponakan, ayah, ibu, kakek, nenek. Karena mungkin ada kakek nenek ibu yang nggak sholat, kejawen dia, maaf, orang Jogja Solo, banyak kan? Nggak sholat dia, baiknya Masya Allah, pemurahnya Subhanallah, tapi nggak sholat. Mobil saya penuh kalau pulang dari Jawa itu. Dikasih beras, dikasih sukun, dikasih labu, dikasih makanan. Tapi nggak sholat. Kejawen. Di Medan nggak ada bataken. Iya, nggak ada bataken di Medan. Tapi di Jawa banyak kejawen. Nggak tahu saya dari mana ajaran itu. Kapan muncul? Siapa memunculkan? Islam tapi nggak sholat. Yang kedua, penyakit orang Jawa, jangan tersinggung, nggak berani tegas. Kalau orang Medan beda. Hidup kok tak sembahyang, matilah kau katanya. Bukan sholat bilang sana, sembahyang. Sembahyang kau. Hidup kau tak sembahyang, matilah kau. Tak ada mantar kau besok kalau mati katanya. Orang takut di sana kau nggak sholat. Kalau Jawa mana berani orang ngomong gitu. Orang enak, mbahe karo mbahku sedulur. Akhirnya terbiasa nggak sholat. Ini mbah beliau nggak sholat ini. Nggak ada yang negur tegas saya lihat. Kalau saya bilang, mbah sholat dong. Bingung dia, kan dari kecil nggak pernah sholat. Mau bilang apa, Bu? Akibat apa? Tidak tegas. Kayak orang Sumatera. Orang Sumatera itu, Bu, kalau ada nggak sholat, mau jadi apa kau tak sembahyang? Matilah kau katanya. Jadi takut, Bu. Ini enggak boten nopo-nopo. Yang penting wonge api. Eling karo sing gawe urip. Itu eling sama beling. Terus, Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu,
Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Coba lihat 4 keuntungan kita Bu kalau bertakwa. Ulangi pelan-pelan. Orang-orang yang beriman, Dipanggil orang beriman. jika Apa? kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. Furqan, pembeda. Bisa membedakan yang baik dan buruk, yang halal dan haram, yang hak dan batil. 2. Dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu. Subhanallah, menghapuskan kesalahanmu. 3. Dan mengampuni dosa-dosamu. Allahu Akbar, dosa diampuni. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Coba lihat Bu, hebatnya orang bertakwa itu. Kesalahan dimaafkan, dosa diampuni, sorga diberikan. Yang paling penting dunia apa Bu? Ketenangan jiwa itu sebenarnya. Sekaya apapun kita kalau gelisah, gak ada manfaatnya itu Bu. Tapi kalau kita tenang, uang melimpah, pikiran tenang, pendapatan tinggi, itu enak hidup itu ya. Makanan bergizi, anak-anak soleh dan soleha, laki-lakinya sholatnya ke masjid tanpa disuruh. Luar biasa nikmat hidup itu Bu. Sebelum waktu anak kita udah berangkat ke masjid, orang sudah bubar dia masih berdoa, berzikir, Masya Allah. Anak saya yang paling kecil itu Bu, kelas 2 SD, udah kayak orang tua Bu. Orang udah bubar masjid, dia berdoa kayak orang tua kelas 2 SD. Jadi diledekin orang, didikin orang tua. Doa apa sih Mar? Kamu sepanjang itu orang sudah pada bubar. Mendoakan ayah supaya cepat sehat. Saya menangis dengan omonganmu. Apa yang kamu doakan Mar, kata orang tua? Mendoakan ayah. Subhanallah. Orang sudah bubar Bu dari masjid, dia masih berdoa itu. Kelas 2 SD. Iya, Masya Allah. Sekarang dia di pesantren. Kalau pulang itu selalu sengaja mendoakan saya. Belakangan pulang dari masjid. Kenapa lama pulang nak? Mendoakan ayah, katanya. Masya Allah. Saya terharu mendengarnya. Ya mudah-mudahan anak ibu-ibu begitu juga ya. Iya. Kesenangan yang tidak bisa diceritakan ketika anak kita beriman. Ketika anak kita soleh. Itu luar biasa kebahagiaan kita Bu. Sebelum waktunya sudah ke masjid. Senin Kemis mereka puasa. Ada makanan mereka berbagi. Enggak pernah mereka mau makan sesuatu sebelum datang ke kamar saya. Ada apa nak? Ayah mau. Umang punya makanan. Beli makanan itu Bu. Saya dulu ditawarin. Ayah mau. Kita habiskan udah enggak apa-apa. Kita didik anak itu peduli. Kedua, suka berbagi sama siapa saja. Suka berbagi anak sama orang tua, sama saudara kandung, sama siapa lagi? Sama anak yatim. Dari kecil Bu kita biasakan anak suka berbagi. Sensitif terhadap penderitaan orang lain. Kalau kita mulai dari muda, insya Allah sampai tua, dia peduli sama orang. Ada kan kaya, tapi nggak peduli ya Bu. Sedekah enggak, keluar negeri bawa makanan, bawa itu, habisin sendiri. Dari kecil enggak dilatih orang tua pemurah. Akhirnya dia mikirkan dirinya dan keluarganya, tidak pernah mikirin orang lain. Jadi itu namanya karakter building, pembangunan karakter. Kalau sudah kita bangun karakternya yang islami, insya Allah sampai tua, insya Allah dia temukan istri yang sama. Karena Allah tidak akan menemukan orang baik dengan orang jahat. Kecuali sebagai ujian. Yang baik dipertemukan dengan wanita yang baik. Laki-laki yang jahat akan bertemu dengan wanita yang jahat. Itu nggak bisa dihindari. Ibu mungkin bertanya, tapi ada Ustadz, suaminya baiknya Masya Allah, tapi dapat istri yang jahat, berarti ujian sama dia. Sabar nggak dia menghadapi istri seperti itu? Yang kedua, bisa nggak dia didik istrinya agar menjadi baik? Ada memang saya pergoki Bu, suaminya taat, soleh, tapi dapat istri yang nggak benar. Butuh waktu, kesabaran mendidik istri seperti itu. Ya, insya Allah. Ya sini mas. Itu nasi kotak, cepat. Iya.
Nanti nggak keambil saya rugi. Ya lihatlah ibu, lihat aja. Sebab-sebab husnul khotimah sudah. Yang ketiga, istiqomah beriman kepada Allah. Ada beriman tapi nggak istiqomah. 46, 13, 14, 41, 30. Istiqomah beriman kepada Allah. 46 ayat 13 dan 14. Kemudian surah 41 ayat 30. 46, 13, 14 baca. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Apa artinya, Bu? Orang beriman gak ada stres. Gak ada alasan stres. Gak ada alasan sedih berlebihan. Walaupun kematian suami, kematian anak, kematian orang tua, tidak ada sedih berlebihan. Karena dia percaya kepada takdir. Mereka itulah penghuni surga. Subhanallah. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Apa mereka kerjakan? Sabar yang utuh, sabar yang sempurna, sabar yang tulus, sabar yang ikhlas. Ada sabar, Bu, tapi terpaksa. Sabarnya tulus dia. Meninggal anak ibu. Iya Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal ya suami ibu. Iya Ustaz, 3 hari setelah anak saya meninggal, suami saya nyusul. Innalillah. Sabar ya Bu, insya Allah. Ada kan gitu Bu, ujian itu. 4 hari kemudian meninggal ibunya di Garut. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sabarnya Masya Allah. Karena dia beriman. Diuji Allah. Am hasibtum an tadkhul jannah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu merasakan masuk surga? Belum nyata di sisi Allah siapa yang berjihad, siapa yang bersabar. 2 kalimat itu, Bu, jihad dan sabar. Berjihad menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Kalau jihad dulu perang, kutiba alaikumul qital. Jihad dulu perang, benar Bu. Sekarang perang nggak ada. Apa jihad dalam tafsir itu? Kebenaran dan keadilan. Ibu berani yang hak itu hak, yang batil yang batil. Berani negor Jokowi, berani nggak? Berani. Berani nggak datang ke istana? Masalahnya bukan soal berani, nggak berani diterima. Ya, terus Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. jangan takut, jangan sedih. Wala tahinu wala tahzan. Ada surga kata malaikat. Bunda, jangan sedih ketika diuji. Ada malaikat membawa berita kalau ibu disiapkan surga. Enak nggak masuk surga? Pingin nggak? Iya, 1 kapling mudah-mudahan kita nanti. Ketemu di surga, kita ngopi-ngopi, makan rujak cingur. Di sana ada semua, Bu. Apa yang kamu minta kata Rasulullah ada. Otomatis dia. Subhanallah, nikmatnya surga itu ya. Masya Allah. Tapi untuk persyaratan ke sana berat, Bu. Jangan syirik. Syirik besar, syirik kecil. Ya. Jangan pernah ibu syirik. Percaya retak tangan. Suara burung digenteng. Kok, 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 kok. Jangan-jangan kakek meninggal di Purwokerto. Syirik itu, Bu. Ya. Mempercayai suara burung meninggal. Kan sering gitu kan? Burung bunyi di genteng, jangan-jangan nenek meninggal. Meninggal beneran. Gara-gara burung. Ibu sih. Nah, kemudian 4, bersikap benar dan jujur. 3323. Bersikap benar dan jujur. Berat, Bu, jujur zaman sekarang ini berat. 3323.
Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya. Masya Allah. Artinya apa istiqomah? 5. Berdoa sungguh-sungguh untuk menggapai husnul khotimah. Artinya begini, Bu. Takdirkan aku ya Allah meninggal dalam husnul khotimah. Takdirkan hamba ya Allah meninggal dalam husnul khotimah. Doa itu banyak, Bu. Sedang ngaji kita meninggal, tapi jangan sekarang lah kalau bisa. Ya, sedang berzikir meninggal, seperti sahabat saya. Syahadat dia, Bu. Sekaligus syahadat kematian bagi dia. Rakaat terakhir, asyhadu an la ilaha illallah, terjatuh ke kiri meninggal. Jadi syahadat sholatnya sekaligus syahadat matinya. Ya Allah, nikmatnya ya. Rakaat terakhir. Ya. Ada yang meninggal di atas perut wanita. Garis miring sedang berzina. Ada di atas perut wanita. Innalillah. Meninggal. Nauzubillah. Ibu mudah-mudahan meninggal sedang pengajian. Meninggal sedang berzikir. Meninggal sedang baca Quran. Tiba-tiba terjatuh di depan Quran, begitu diangkat sudah nggak ada lagi. Sedang baca Quran meninggal, ya Allah. Ya. 6. Bertobat kepada Allah. 6 ayat 8. Belum tadi ayatnya belum. Belum. Ayat mana itu? Poin kelima. Hah? Berdoa 555. Poin kelima. 3 ayat 8. 201. Berdoa sungguh-sungguh untuk menggapai husnul khotimah. 3 ayat 8, 2201. Ya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi karunia. Coba lihat itu, Bu. Tetap berdoa kepada Allah. 2201. Surat 2201. Surat 201. Ayat 201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Tuh, kebaikan di dunia dan akhirat. Di dunia taat, di akhirat surga. Poin ke-6, bertobat kepada Allah. 66 ayat 8. Bertobat kepada Allah, 66 ayat 8. 66 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Ibu bertobat ya, tiap hari istighfar 100 kali sehari. Ada enggak ibu 100 kali sehari? Terutama habis salat subuh dan asar. Rasulullah paling banyak istighfar itu asar dan subuh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Tapi sungguh-sungguh, Bu, bukan sekadar lip service. Bukan sekadar permainan lidah. Kalau kita membaca itu sungguh-sungguh, demi Allah, Bu, kita menangis, pasti menangis, Bu. Pasti menangis, Bu. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Menangis kita itu.
Kalau sungguh-sungguh menguap tutup, Bu. Masuk setan nanti. Ibu tadi malam kebanyakan tahajud kali ya. Dari tadi menguap melulu saya lihat. Syarat-syarat taubat. 1. Meninggalkan perbuatan dosa. Pasti, harus. Nggak usah dicatat, nggak apa-apa. 2. Menyesal telah melakukan dosa itu. Ada orang meninggalkan, tapi cuek, nggak menyesal. 3. Bertekad untuk tidak mengulang dosa itu lagi, selama-lamanya. 4. Ikhlas dalam bertobat. Betul sungguh-sungguh. 5. Meminta halal atau membebaskan diri dari hak yang pernah dizolimi. Bu, mohon maaf, dulu ngomongan saya menyinggung perasaan ibu, mohon maaf ya. Temui orang, temui teman akrab kita, peluk dia. Bu, maafkan saya ya, sebulan lalu pernah saya ngomong lancang depan ibu, mungkin menyinggung perasaan ibu, maafkan saya ya. Saya kalau udah meninggal dia repot, Bu, minta maaf sama siapa ibu? Yang ke-6, bertobat sebelum nyawa di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Enggak diterima tobat, Bu. Kalau sudah ruh di kerongkongan, nggak bisa lagi. Orang sudah mentalkinkan. Saya kan pernah sudah ditalkinkan, Bu. Ruh saya udah kerongkongan. Waktu saya di Solo dulu kan. Saya udah begini. 2 jam, 6 jam ya. 6 jam saya sakaratul maut itu dia talkinkan. Saya ikuti itu, tapi dalam hati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sediam. Sebarlah informasi, Ustadz Munjir semua orang telah wafat. Heboh sampai ke Malaysia, Singapura. Ustadz Munjir wafat. Ada lagi di bawah menambah komentar, kemungkinan besar beliau diracun. Kan kesebar dulu itu, tahun berapa itu? Ustadz Munjir semua orang wafat. Dalam kurung di bawah ditambahin orang, kemungkinan besar diracun. Tersebar sampai ke Malaysia, Singapura. Istri saya bolak-balik ditelepon. Apa benar Ustadz Munjir diracun? Apa benar Ustadz Munjir diracun? Saya kondisi meninggal itu, saya memang udah meninggal kata dokter. Saya dengar semua omongan orang. Tangisan anak saya dengar itu. Ayah, jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami. Saya sudah meninggal memang. Qadar Allah sekian jam, tangan saya bergerak. Hidup lagi. Oh, kesebar lagi Indonesia. Ustadz Munjir hidup lagi, kata. Memang udah meninggal, dokter resmi mengatakan. Orang nggak ada detak jantung. Udah ditinggalkan dokter. Dokternya kan jamaah saya juga. Udah tinggalkan, udah tutup. Saya udah ditutup semua, Bu. Memang udah jenazah. Udah tutup semua, saya udah meninggal. Tapi semua ucapan orang saya dengar itu. Dalam hati. Sekian jam kemudian tangan saya bergerak. Ustadz Munjir hidup lagi, Ustadz Munjir hidup lagi. Ramai antri rumah sakit. Karena peristiwa menggegerkan kan. Hidup lagi. Setelah 6 jam saya hidup lagi. Subhanallah. Belum dapat izin dari Allah ya. Masih takdirkan sentuh itu. Iya, Bu. Mungkin diizinkan untuk bisa berbuat lagi ya. Masya Allah. Ya, kalau enggak ada yang ngajar di sini. Alhamdulillah. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk hidup lagi. Ya baik, ada pertanyaan? Ayo. Ustadz, di tetangga aku kan ada yang kena ditabrak kereta api. Apa? Ditabrak kereta api. Nah, tapi warga di sekitar rumahnya dia digedor-gedor tiap malam gitu. Apa? Digedor-gedor, kayak hantunya datang lah gentayangan. Pada ketakutan jadi. Gentayangan gitulah ya. Apa itu benar dia atau Islam tidak mengenal gentayangan, yang ada jin. Itu jin, Bu. Ingin merusak amal apa iman kita. Itu jin. Udah mati ya mati, selesai.
tidak ada ruh gentayangan, tidak dikenal dalam Islam. Walaupun dia orang jahat. Karena ruh itu naik, Bu. Yang jahat disiksa, yang baik dipelihara. Ruh. Saya ulangi. Ruh yang jahat disiksa, yang baik dipelihara. Sampai hari kiamat kita dijaga ruh kita. Jadi bukan ruh gentayangan, itu jin. Bukan jin dan jun ya. Iya, sering kejadian dulu. Zaman saya pernah itu, Bu. Begitu meninggal karena bunuh diri ya. Berapa hari kemudian setelah dimakamkan, muncul dia berdiri gitu. Nyender di di tiang listrik. Orang dari jauh lihat, loh, itu dia. Saya bilang dia bukan dia, itu jin. Ingin merusak iman. Dibilanglah ruh gentayangan. No. Udah mati ya mati. Ya Bunda, jangan pernah percaya sedikit pun. Ibu bisa syirik. Itulah kepercayaan yang salah itu. Enggak ada, itu jin. Malam Jumat dia datang katanya kan. Bawa bebek goreng. Iya enggak? Kadang minta amalan katanya kan. Tak ada itu, Bu. Udah mati ya mati. Walaupun dia sejahat apapun. Orang dia disiksa di neraka, dia apa kok dikubur, diazab, mana sempat dia keliaran itu. Oke, cukup ya. Kasih banyak, syukuran jazakallahu khairan katsir. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa insyaallah bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.